memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, terima kasih untuk setiap kasih-Mu yang nyata atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap kesehatan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan setiap tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan untuk kami bermasmur bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika dimanapun kami berada di situ Roh-Mu akan tercurah atas setiap kami. Berkati setiap ibadah hidup dari awal sampai hingga akhir, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami kembalikan setiap puji dan syukur karena kami hanya kepada-Mu. Mari teman-teman yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Teman-teman yang di rumah boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan bareng-bareng yuk.
berikan yang terbaik Tuhan dari setiap waktu kami. Kami berikan setiap pikiran kami Tuhan, setiap hati kami, untuk kami masuk dalam penyembahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Kau setia, Kau mulia,
mengucap syukur untuk setiap kesetiaan-Mu Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu, untuk perbuatan ajaib yang Kau lakukan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang meluluhkan kami daripada segala sesuatu yang jahat. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang memegang kendali penuh atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah ingkar janji, Kau Allah yang selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu katakan Tuhan, bahwa kami ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Agar setiap kami dapat memberitakan bahwa Kau Allah yang sungguh besar Tuhan. Kau Allah sungguh dahsyat, Kau ajaib, Kau mulia dan Kau agung Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini kami membawa Tuhan untuk setiap gembala pembina, untuk setiap para elders yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan kemanapun setiap pelayanan mereka Engkau bawa semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Pengurapan yang sama Engkau berikan atas gembala kami di tempat ini Tuhan. Gembala GBI WTC Permata Cimode dan 203. Kami percaya Tuhan pengurapan yang ekstra itu Tuhan, yang double portion itu yang terus melingkupi setiap gembala di tempat ini Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan kemanapun dia melangkah, setiap pelayanan yang dia lakukan Tuhan, setiap pekerjaannya, keluarganya, kami percaya Engkau Allah yang memberikan perlindungan secara ilahi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus untuk bangsa Israel dan kota Yerusalem Tuhan. Kami percaya Tuhan diberkati setiap puri-purinya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan suatu saat Engkau akan membawa kami untuk menyembah Tuhan, untuk melihat bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib. Bahkan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Tidak lupa kami terus juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menetapkan kami atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak henti-hentinya kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Dari setiap pemerintahan yang ada, dari jajaran paling tinggi sampai jajaran paling rendah Tuhan. Setiap negara, bangsa kami, kota demi kota Tuhan. Setiap pulau demi pulau kami perkatakan Tuhan, di tahun ini akan mengalami penuaian yang besar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak muda itu sedang menanti setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk setiap ketua youth atas tempat ini Tuhan, wakil dan seluruh sampai kepada anak-anak muda yang beribadah pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau memperhitungkan setiap kesetiaan kami Tuhan. Saat kami mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan, maka segala sesuatu itu akan Kau tambahkan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap kami mengambil bagian dalam setiap pelayanan hari ini, setiap firman yang disampaikan. Kami percaya Engkau Allah yang berbicara kepada setiap hidup kami Tuhan. Maka hidup kami semakin hari semakin menjadi bejana-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau hari di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat setiap kami. Engkau berikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang berkati sama oleh Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kalau sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan setiap sharing firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan dan berkati setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati Tuhan, biarlah kami percaya Tuhan apapun yang mereka sampaikan Tuhan itu boleh menjadi kekuatan dan rema bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kami mau duduk diam seperti Maria di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kenapa nih hari ini kita
kita beda banget formasinya kayak gini. Nanti teman-teman bisa tahu untuk lanjutannya, makanya terus ikutin video ini, ibadah ini sampai dengan habis. Oke teman-teman, hari ini sebenarnya kita akan ada talk show yang akan dipimpin oleh Yohana. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama dengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, supaya setiap kita ketika hari ini kita beribadah, kita tetap menerima rema dari firman Tuhan. Karena sebenarnya talk show hari ini tetap bertujuan untuk yang kita tetap berbicara tentang firman juga ya, dan juga akan ada tentang kisah kehidupan kita ya, khususnya kehidupan anak-anak muda. Jadi ini yang lebih relatable ke setiap kehidupan kita, supaya kita sama-sama bisa nangkep apa sih yang terjadi saat hari ini. Oke, kita masuk dulu ke kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca sama-sama di Mazmur 92, teman-teman, ayat 13 sampai 15. Oke, udah ketemu belum? Teman-teman aku yang ada di sebelah bisa bantuin untuk baca ya, untuk dipergunakan dengan maksimal. Mazmur 92 ayat 13 dan sampai 15. Oke, dari mulai pesan dulu ya. Ayat 13 ya. Ya, Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, ini dari 4 ayat ini kita mau sama-sama belajar dari sebuah pohon kurma, teman-teman. Kenapa sih pohon kurma? Karena pohon kurma itu adalah salah satu pohon yang diumpamakan oleh firman Tuhan. Dia dapat bertahan di dalam setiap kekeringan atau bahkan krisis, teman-teman. Wow, gimana ya, hebat ya. Kita udah melihat nih di Indonesia ada beberapa budidaya pohon kurma. Ya. Ya, benar. Pernah lihat juga kan? Itu di tanah yang subur. Bayangin, di tanah subur dia bisa hidup. Di tanah kering dia bisa hidup. Berarti kehidupan kita sebagai seorang anak-anak Kristen, walaupun kita di tanah di kering sekalipun, krisis sekalipun, kita ada di tanah yang subur sekalipun, berbahagia sekalipun, kita tetap berada dalam lindungannya Tuhan. Amin. Kita tetap dalam sukacitanya Tuhan. Oleh sebab itu penting banget teman-teman untuk kita semua bersyukur. Ya. Dalam keadaan krisis, dalam keadaan senang, engkau adalah seperti pohon kurmanya Tuhan. Kenapa fakta menariknya nih teman-teman? Pohon kurma itu dia kalau semakin ditekan justru semakin kuat. Wah, karena ketika dia ditekan, akarnya itu akan bertambah kuat. Nah, seperti ini keadaan hari ini, penekanan, krisis, kesusahan yang terjadi saat-saat masa-masa ini, itu penekanan itu bukan berarti tanpa izin Tuhan. Ya. Justru di sini anak-anak Tuhan akan terlihat, anak-anak Tuhan akan semakin bertumbuh, anak-anak Tuhan akan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Dan aku percaya setiap kita bagian daripada setiap anak-anak movement di tempat ini, kita semua bersyukurlah kita mengalami krisis ini dan kita juga akan menjadi pemenang. Amin. Amin. Lanjut ya. Kenapa sih harus dengan pohon kurma, teman-teman? Di sini dibilang kenapa? Mereka ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pertama, orang yang seperti apa adalah orang yang menjadi pohon-pohon kurmanya Tuhan. Pohon kurma itu diam itu ya patung. Kayak pohon enggak ya. Maksudnya itu cuma diumpamakan doang. Jadi sebuah pohon kurma dia akan bertunas. Sebuah pohon kurma di dalam Alkitab diumpamakan dengan orang-orang benar. Identiknya dengan orang-orang benar. Coba aku mau nanya, orang-orang benar menurut kita semua yang ada di sini apa sih dari Kristen mungkin? Kalau benar menurut aku gak bakal kayak jahat. Oh, bener banget. Jadi dia cuma opposite doang di balik kita. Jahat benar jahat. Oke, kita santai aja teman-teman, karena kita di sini. Iya, bosan kan serius-serius terus. Santai. Awas ya jawabannya. Gak benar. Hah? Apa? Apa? Orang benar menurut aku sih, Aku sih ya. Ya, menurut aku sih orang benar itu dia orang yang percaya pada dirinya sendiri kok. Wih. Iya, Iya betul tua tadi. Percaya pada dirinya sendiri. Berarti dia percaya, saking percaya dia tahu kalau misalnya dirinya itu punya Tuhan ya. Iya. Siap. Yang mana nih? orang benar itu orang yang
melakukan jadi gitu ya, orang yang melakukan sesuai dengan kehendaknya Oke, Tuhan. benar banget. Itu adalah jawabannya dan semua kita benar. Dan kita tahu kalau misal orang benar itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan itu udah pasti baik. Betul. Dan menarik halnya lagi nih di ayat yang ke 14. Mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Sinerginya bukan maksudnya pesannya gini teman-teman. Ketika aku punya pohon nih ditanam di tepi rumah aku nih, di depan rumah aku, berarti pohon itu berbuah atau enggak itu menjadi tanggung jawab siapa? Yang punya, iya, aku sendiri karena aku yang punya. Nah, di sini dibilang orang yang tumbuh di pelataran bait Allah. Berarti itu menjadi tanggung jawabnya siapa? Allah. Karena dia ditanam di pelataran Allah. Jadi teman-teman gak usah ragu, gak usah khawatir ketika kita ada di dalam bait Tuhan, ketika kita tetap berada di hadirat Tuhan, engkau menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Amin. Jadi jangan takut lagi dengan keadaan yang sekarang, apalagi masa-masa yang baru akan kita hadapi. Nah, berbicara tentang masa-masa yang baru kita dihadapi, aku mau berbicara lebih dalam tentang kenapa kita diumpamakan sebagai sebuah pohon kurma. Yang pertama, karena pohon kurma itu tetap tahan di padang gurun. Teman-teman, ada tahu nggak sebentar lagi kita menghadapi masa-masa apa nih? Setelah Kristus. Itu senang, takut, juga membingungkan ya. Iya. Justru di masa-masa new normal ini setengah bisa dibilang ini berbahaya atau juga titik balik dari kemajuan Betul. Indonesia. Jadi di sini ada masa-masa peran aktif kita nih untuk kita mengerti, untuk kita tahu apa sih new normal itu dan kita berjaga-jaga. Iya. Justru dengan adanya new normal ini bukan berarti kita bebas. Iya. Ya, bukan berarti kita bebas. Justru di masa-masa new normal kita harus semakin giat untuk menjaga kebersihan kita. Betul. Semakin disiplin karena pemerintah udah melepaskan, istilahnya kayak gitu ya, udah melepaskan itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi udah nggak ada larangan untuk tetap tinggal stay at home, tapi di sini menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Jadi di sini masa-masa justru makin nyeremin. Orang yang nggak kelihatan kena virus, orang yang nggak kelihatan terinfeksi ternyata dia terinfeksi, terus ketemu sama kita di luar. Wah, nggak ada yang tahu. Makanya ini masa-masa bahkan ada statement dikatakan berteman dengan COVID-19. Iya ya, nggak usah kita disuruh untuk kena atau disuruh untuk imun terhadap COVID-19 kan? Itu jawabannya ada di diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman mau jaga kedisiplinan, berarti teman-teman itu maksudnya adalah kalian yang akan imun. Tapi kalau misalnya kalian nggak jaga-jaga, mungkin kita sendiri juga yang akan kena. Seperti itu. Nah, tapi orang-orang yang tetap benar, orang-orang benar ya, bukan berarti tentang membaca firman Tuhan terus dia dikatakan benar, tidak kalau misalnya dia nggak melakukannya. Percuma kalau dia nggak melakukannya. Tapi aku percaya namanya orang benar, dia pasti akan melakukan kebaikan, termasuk kedisiplinan diri. Iya. Oleh sebab itu di sini dikatakan kalau orang-orang benar, dia akan tetap tahan di padang gurun. Kita akan tetap tahan di krisis, kita akan tetap tahan di new normal. New normal, asik ya. Jadi tetap lakukan kebenaran, tetap disiplin. Yang kedua kita kan harus menghasilkan buah manis atau menghasilkan buah-buah roh. Ada 4 poin ya, tapi main poinnya kalian bisa lihat di ibadah hari Minggu karena di situ Ibu Gembala kita sudah berbicara dengan detail, dengan sangat jelas. Dan di situ aku nangkep banyak hal, kalian juga pasti harus nangkep banyak hal juga. Mereka menghasilkan buah dan tentunya buah itu demi kepenuhan dan kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, pelepah daun yang lebar dapat menjadi perteduhan. Ini artinya mereka dapat menjadi penolong untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Yang terakhir adalah pertanda ada sumber air di sekitarnya. Jadi pohon kurma itu dia mencari sumber air. Seperti itu. Jadi ketika ada pohon kurma itu berarti tandanya ada sumber air. Air itu seperti kehidupan ya kan? Iya. Manusia itu terdiri dari air. Berapa persen? Banyak. Maaf, banyak. Udah nggak pernah belajar IPA. Belajar otak komputer terus jadi ya nggak. Iya. Jadinya sudah lupa. Tapi itu artinya air itu salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Artinya kalau kita menjadi sumber air berarti kita menjadi sumber kehidupan bagi orang. Sumber sukacita, sumber kebahagiaan. Udah sampai sini aja sharing kita hari ini. Semoga kita sama-sama mengerti dan kita sama-sama paham tentang Mazmur 92 ini.
Oke, selanjutnya aku kembalikan kepada host kita. Oke, terima kasih Bapak Didi untuk firman yang disampaikan. Aku percaya kita semua sekalipun di rumah kita juga tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, by the way, Baswe, hari ini aku ditemani dengan ketiga temanku. Ya, nampaknya sudah mengenal, tapi aku akan mengenalkan kembali kepada kalian. Yang ini namanya Jimmy. Ini yang tengah perempuan sendiri. No, Oh, jadi aku perempuan. Christine, dan yang itu Samuel Santoso. Oke? Nah, hari ini kita mau nanya-nanya sama mereka seputar kehidupan mereka. Tapi ini bukan gosip, ini fakta ya teman-teman. Ya, tapi kita mau bercerita tapi yang ada value-nya. Jadi kita bisa dapat sesuatu dari kehidupan mereka. Kadang-kadang kita juga harus belajar dari kehidupan orang lain. Jadi supaya kita bisa, waktu kita ada satu titik kita bisa tahu gimana how to step mereka menghadapi itu semua. Tapi di sini bukan berarti kita yang paling baik dan paling benar juga, tapi kita mau sama-sama belajar dan sharing ke teman semua. Oke ya. Nah, pertanyaan. Nggak ujian ya. Nah, aku hari ini mau tanya-tanya ke Jimmy, ke Christine, dan juga ke Santo. Sebenarnya ini seputar krisis di masa-masa krisis ini supaya kita kehidupan kita itu dapat memberkati teman-teman semua juga. Nah, apa kabarnya semuanya? Baik. Luar biasa. Kayak udah ada di hot seat ya, kursi panas karena nggak panas loh ini ya. Nah, aku mau dengerin dong kesaksiannya sedikit aja, mungkin dari si Christine yang udah lama nggak kita lihat ya, si Christine. Duduk di sini kayak jadi yang pertama. Iya. Si Christine saksiin dong kebaikan Tuhan apa sih yang udah si Christine alamin di masa-masa krisis ini. Apa ya, kalau yang pernah saya dalam masa-masa Gedein ini ya. Iya. Namanya aja udah Christine. Dalam Christine. Apa kebaikan yang teman-teman Apa ya? Tuhan Kalau kasih? yang pas dalam Tuhan kasih dalam bukan satu bulan, 3 bulan ini ya. oh, betul. sama sekali Anda. Bersyukur sih dari masa-masa kuliah sekalipun online ya, sekarang kita ini baik kuliah, sekolah gitu itu online semua gitu. Terus apa ya, mungkin kalau dari dunia pekerjaan juga banyak sekarang yang perusahaan-perusahaan lagi goyah gitu kan. Tapi di sini aku sendiri aku bersyukur sih kayak biaya kuliah, terus gaji bahkan dari orang tua ya, maksudnya masih berjalan gitu untuk bisa bayar kuliah, bayar sekolah adik aku gitu. Terus masih yang buat keluarga tuh ada aja gitu berkat yang Tuhan kasih gitu. Justru di masa-masa krisis ini aku pelajarin bukan buat aku takut, bukan buat aku apa ya tidak ada sesuatu hal yang kita bagi gitu, tapi di masa-masa krisis ini kita sama-sama belajar justru kita berbeda dengan anak dunia. Saat kita ada dalam Tuhan, kita bisa memberikan berkat kita yang ada yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bisa kita bagikan ke orang lain gitu. Ya udah gitu. Luar biasa. Oke, nah tadi Cikrina udah sempat saksiin gimana sih kebaikan Tuhan di masa-masa pandemi ini ya, khususnya 3 bulan ini. Nah, tapi selama kita masa-masa di rumah kan pasti ada tuh nggak semua hari misalkan kita lagi produktif, tapi mungkin ada satu hari yang kita benar-benar refleksi ke dalam diri kita, apa ya yang 3 bulan ini udah aku capai, atau mungkin apa ya selama 3 bulan ini apa yang Tuhan taruh dalam hidup aku, pelajaran apa sih yang Tuhan mau taruh dalam hidup aku. Misalkan aku jadi belajar bersyukur, jadi belajar manage waktu aku dengan baik. Nah, kira-kira ada nggak kira-kira dari Coach Jimmy pelajaran apa gitu? Benar banget ya, pelajaran yang kita ambil sebagai dengan kita nih, yang anak-anak di tempat ini. Kan ketika kita memasuki masa-masa corona ini, virus COVID ini, maaf. Jadi justru di sini kedisiplinan kita dipertanyakan kan. Apalagi kita sebagai kaula muda yang sukanya keluar hangout dan segala macam, disinilah kita dipertahankan gitu ya. Itu menjadi pelajaran kedisiplinan tersendiri untuk aku. Ngelihat di luar sana banyak nggak orang-orang yang tetap keluar? Banyak, tetap. Terus kita harus iri nggak? Buat apa? Justru kita kasihan buat mereka.
ngapain ada di luar, sedangkan di sini lagi masa-masa krisis. Jadi kita melihat betapa anak-anak Tuhan tuh harus punya kedisiplinan yang baru, yang lebih lagi ditingkatkan di masa-masa krisis ini. Dan kita bersyukur sampai hari ini kita nggak mendapatkan berita teman-teman kita nggak ada yang kena sakit penyakit itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, dari Coach Jimmy tadi kedisiplinan ya yang dipelajari selama masa-masa ini. Kalau Coach Santo, apa Coach Santo? Apa tuh? Ditanya ulang ya? Iya. Oh ya, oke. Pelajaran baru apa sih yang didapat selama masa-masa pandemi ini? Kalau tadi kan ada contohnya belajar bersyukur, manage waktu dengan baik. Kalau Jimmy tadi tentang kedisiplinan, kalau dari Coach Santo apa? Kalau dari contoh pribadi sih, kalau kita nih sebagai anak muda nih di masa-masa pandemi ini mungkin kayak kita di rumah aja nggak bisa makan, itu rasanya pasti gak enak kan? Iya. Pasti rasanya tuh yang udah lama nggak kuliah nih pengen masuk kuliah. Oh, betul. Yang udah lama nggak sekolah pengen masuk sekolah. Iya. Pengen sekolah lagi. Nah tapi kita boleh belajar satu hal gitu buat meskipun kita lagi masa-masa pandemi ini kan kita belajar buat kita lebih bersyukur lagi. Iya. Terus kita belajar untuk kita di rumah kita bisa lebih dekat lagi kan sama keluarga. Iya. Tapi kalau yang kita setiap kali kuliah kerja mungkin yang bukan dari pagi sampai malam terus belum yang les dan sebagainya, itu pasti kan kita kurangnya hubungan komunikasi antara kita dan orang tua kan. Jadi ya dengan adanya ini sih lebih ke arah itunya sih, komunikasi dan keluarga pasti lebih terjamin lagi, lebih utama lagi kan. Oke. Berarti kalau dari Coach Santo itu bersyukur dan relationship ya. Yes. Entah itu relationship sama teman-teman kita, terlebih sama Tuhan, sama keluarga dan yang lain-lainnya. Nah, kemarin tuh kalau kita ingat sama-sama kita mau remind, kemarin tuh kita sempat belajar soal value atau nilai. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih value yang kalian bisa bukan cuma kita tahu ya, tapi sudah kita hidupi di masa-masa krisis ini, dan menurut kalian itu penting banget value itu kita punya. Kalau misalkan contohnya ya, kalau aku misalkan value aku itu adalah memberi. Tapi di masa-masa krisis ini aku belajar untuk tetap ngasih persembahan, tetap ngasih memberikan persepuluhan, tetap taat. Dan akhirnya aku melihat bahwa ternyata Tuhan tetap memberkati aku, sekalipun aku memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, aku tetap menabur, tapi Tuhan nggak pernah berhutang atas kehidupan kita. Nah, kalau dari kalian apa sih value yang benar-benar kalian udah hidupi di masa-masa krisis ini dan menurut kalian itu benar-benar it's important gitu? Boleh dari Christine? Dari Christine, apa nih Christine? Dari aku ini apa ya, kesabaran mungkin ya. Oh ya, bener loh. Ya, kesabaran. Karena emang aku orangnya kalau misalkan diomelin atau ditegur itu ya sabar-sabar aja gitu. Gak perlu marah juga gitu. Apa ya, kalau misalkan marah ya boleh-boleh emosi juga gitu. Dan gak menyelesaikan masalah juga gitu. Jadi ya sabar-sabar aja, emang orang itu harus sabar aja ya. Berarti kita harus sabar gitu ya. Sekalipun di masa-masa ini, di masa-masa PSBB ini kan pasti ya, kita harus tetap sabar di rumah menantikan peraturan-peraturan baru dari pemerintah yang ada. Dan dari mama papa. Dan dari itu yang paling berat, ya, oke. Itu cuci pengen. Iya, benar. Iya, benar kayak gitu ya. Jimmy beli telur. Besok lah. Nanti mas. Kalau dari Jimmy, Oke, dari aku selain memperbaiki gizi dengan makan banyak tapi tidak gemuk-gemuk, aku juga dapat suatu hal tentang membangun hubungan dengan orang lain sih. Iya. Justru di masa PSBB, gimana kok bisa berhubungan padahal lagi PSBB? Enggak, maksudnya itu lewat komunikasi media sosial gitu. Jadi dulu tuh aku kayak paling males banget kayak ada orang ngechatin terus numpuk gitu. Kecuali kalau misalnya nggak terlalu penting kayak misalnya yang urgent banget, aku numpuk gitu kalau dulu. Nah kalau misalnya nggak dibutuhkan itu dibiarin. Bahkan kadang sampai ada yang mungkin beberapa anak itu pernah lihat HP aku gitu, numpuk gitu di chatnya. Dan itu tuh kayak aku yang diem-diemin kayak orang nanya yang nggak terlalu penting. Nah tapi di masa-masa ini kan aku ada jadi banyak waktu tuh. Jadi aku coba balas-balasin satu-satu meskipun kadang pertanyaan yang nggak berbobot. Jadi ternyata mereka ada yang mau sharing. Oh. Ternyata mereka ada yang nanya-nanya. ya. Gitu
begitu juga tentang kuliah, tentang kehidupan mereka, jadi gue gini loh, dan ternyata saya makin mengenal kehidupan teman-teman aku di sekitar aku. Good, itu salah satu contoh gimana kita memakai sosial media kita dengan baik. Justru di masa-masa ini bukan menjauhkan, tapi saling mendekatkan kita. Bukan deket-deket gitu kan ya, tapi bisa lewat sosial media, bisa berbagi lewat apapun. Apalagi sekarang teknologi udah canggih. Jadi kita sebagai anak-anak muda harus smart menggunakannya dan wise juga. Oke. Tadi dari Jimmy, kalau Santo, value apa sih yang udah dihidupin? Apa? Jangan nanya lagi ya pertanyaannya, udah saya ulang. Kalau value yang harus dihidupin sih mungkin mengasihi sih, karena kan berat ya. Ya kita tahu nih kalau sekarang lagi masa-masa kayak gini, banyak orang-orang di luar sana kan yang kayak susah gitu, terus yang mereka bahkan mereka juga pengennya tuh di rumah cuma karena kebutuhan yang diperlukan dan desak, sehingga mengharuskan mereka buat keluar gitu keluar mana. Nah kita jadi buat aku sih lebih belajar mengasihi orang-orang yang ya itu sih. Oke, good point yang diambil adalah tentang kasih. Ini interesting nih. Kemarin kalau teman-teman ingat dari setiap cancel kita udah menabur, ya kan, untuk memberikan kepada ojek online ataupun orang-orang yang membutuhkan. Di masa-masa ini mungkin memang ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Gak bisa dipungkirin ya hal itu terjadi. Tapi kita sebagai gereja, diri kita sebagai gereja ini kita pengen menjadi berkat untuk orang lain. Good, mantap. Ya tentang kasih berarti ya value-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih masa-masa krisis seperti ini, kadang cara pandang kita, perspektif kita itu tuh menentukan apa yang akan terjadi, seperti apa yang kita pelajari. Nah, gimana sih cara kalian itu memandang krisis ini? Soalnya banyak loh orang-orang yang di luar sana dari pikiran ini kan bermulai dari pikiran kan, kita memikirkan sesuatu hal yang buruk, akhirnya perspektif kita salah memandang krisis, akhirnya terjadi pun buruk gitu. Nah, gimana sih kalian itu memandang krisis ini? Mungkin ya kalau aku nih ya, to be honest, mungkin waktu di awal-awal aku ngeliat ya ampun banyak banget orang yang meninggal dan lain-lain, banyak korban, banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi yang aku pikirin tuh awal-awal tuh negatif, dan akhirnya tuh mempengaruhi pikiran aku sendiri. Akhirnya mungkin kita ada di masa kayak kita jenuh, kita stres gitu. Nah, mungkin itu juga yang terjadi, bukan cuma sama diri aku, atau mungkin sama teman-teman kita, atau mungkin kalian juga pernah alamin itu. Nah, gimana cara kalian memandang krisis ini? Oke? Dari Santo dulu. Ini sulit nih. Bagaimana cara Santo tuh memandang krisis ini? Oh ya boleh nih sekali sharingin. Kemarin kan sempat kerja tuh yang di Bandung ya kan. Terus sempat stop dulu di pause. Akhirnya dari Bandung balik kampung lagi ke Tangerang ini ya kan. Nah itu kan termasuk salah satu bentuk yang akhirnya dari akibat dari masa pandemi ini kan. Gimana cara Santo akhirnya bisa move on, bisa bangkit lagi, bisa cari pekerjaan lagi dan menemukan satu titik, oh ya kayaknya gue harus deh terus lanjut terus. Sekarang kalau anak-anak Tuhan kan nggak mungkin Tuhan tinggalin. Gimana cara kamu memandang krisis? Kalau dari aku sih Bedain sedikit suaranya. kalau dari aku sih buat kita sebagai terutama aku nih yang dia mau nyari pekerjaan kan pasti sangat sulit tuh di masa-masa sekarang ini, banyak perusahaan yang tinggal. Pertama tuh kayak mikir gitu kayak kayak insecure gitu sama diri sendiri, kayak sebenarnya Tuhan ciptain itu buat apa sih sebenarnya itu kemarin itu sempat galau, sempat kayak udah bagus nih, udah dapat kerja, udah bisa sebenarnya ngurangi beban orang tua lah sedikit, terus akhirnya down terus kayak malas buat ngapa-ngapain, terus kayak udah kepikiran ini kepikiran buat jualan-jualan itu sebenarnya kemarin, terus akhirnya kayak mulai bangkit lagi tuh pas di masa-masa aku dengerin keluarganya ngobrol tentang how beyond this crisis kan.
Nah di situ tuh kayak gimana sih cara kita supaya kita tuh hidup di dalam masa-masa pandemi, masa-masa krisis ini. Sebagai anak muda ya kita juga mikir gitu kalau kita udah tahu nih kita tinggal dalam kerajaan Allah kan. Terus ya kita juga harus percaya gitu sama kuasa Tuhan gitu, kalau pasti kuasa Tuhan itu baik sama buat diri kita sendiri, buat kita yang anak muda pasti ya ada jalannya aja gitu. Yang penting apa sih, kita harus berusaha, kita juga harus berdoa dan berserah pada Tuhan itu sih. Lebih kita untuk berserah pada Tuhan, percaya sama Tuhan, pasti Tuhan bakal kasih pada waktu yang tepat. Amin. Oke, good. Kalau teman-teman yang lain di luar sana juga lagi mencari pekerjaan, tetap semangat, harus jangan menyerah. Justru di masa-masa krisis ini percaya deh, pasti Tuhan, tangannya Tuhan tuh nggak pernah kurang panjang untuk menolong kehidupan kita. Tepat pada waktunya, benar tadi. Kita tetap harus berusaha, jangan cuma berdoa aja, ya. Harus tetap berusaha, perbaikin CV-nya yang bagus, ya. Terus dan kita tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Oke, kalau Cik Christine, bagaimana Cik Christine memandang krisis ini? Gimana ya? Waktu awal juga saya juga ngerasa takut gitu, benar-benar takut gitu. Apalagi kalau waktu awal-awal ya, itu pas banget waktu masa-masa pandemi ini ada. Itu aku baru mulai skripsi, itu baru mau masuk skripsi, terus bimbingan pertama. Wah, aku pikir kan, aduh gila nih mau bimbingan Tangerang Depok gitu, bolak-balik gitu. Terus ya kita tahu lah ya, kalau misalnya Tangerang Depok kan naik kereta terus kelilingin sama orang-orang yang di luar nggak tahu kalau misalkan mereka kena, mungkin ya ada mungkin kayak sampai penyakitnya, mungkin atau gejalanya, kita kan nggak tahu gitu, namanya juga kita di tempat umum gitu kan. Cuma ya bersyukurnya terus cara yang aku bisa belajar sampai sekarang ini sih masih berjalan, puji Tuhannya gitu. Sekalipun baik online, kita juga sama-sama belajar. Mungkin ada di luar teman-teman di sana juga yang lagi skripsi, terus yang lagi ujian, naik kelas, itu kan online semua gitu. Jadi tetap tetap semangat, antusias juga gitu. Gak usah khawatir dengan nilai atau apapun. Aku juga waktu itu sempat, aduh gue kayak gimana, kayaknya gue bakal telat gitu, kayaknya gimana gitu buat dapetin semua data-data itu kan terbatas gitu ya, referensi nggak bisa perpustakaan atau gimana gitu. Dan aku pun ngalamin seperti itu karena dari yang aku susun skripsi aku pun terbatas gitu. Jadi puji Tuhannya sampai saat ini sih Tuhan masih Tuhan pelihara gitu, Tuhan lancarin. Kita juga harus semangat, tetap antusias buat teman-teman di sana yang masih menjalani pendidikannya. Jangan khawatir nggak lulus atau gue terlambat atau gimana gini, enggak, karena semuanya dalam Tuhan tuh nggak ada yang sia-sia, karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Mantap. Oke, good. Kalau dari Koji, aku dekat pas kita ngomong kayak gitu ya. Karena dia ngomong baru masuk skripsi, nah gue lagi di penghujung akhir skripsi, terus tiba-tiba masa pandemi kayak gini. Wah, malah kan kalau anak-anak aku mungkin udah tahu ya, kalau misalnya dosen pembimbing aku tuh dari domisili Bekasi, dari Kalimalang. Jadi kalau misalnya mau bimbingan, kalau nggak Gunadarma yang Bekasi, bayangin itu 2 kalinya Duri gitu. Jadi setiap pembimbingan dulu aja sebelum krisis udah susah, gimana sekarang? Itu kan pemikiran pertama kayak gitu tuh. Susah banget untuk ketemu DP, apalagi ini kan ngomongin program ya. Jadi kalau misalnya mau nyoba tuh nggak bisa yang secara online sendiri gitu. Dia juga harus ngeliat detailnya gimana, dia harus dampingin karena coding kan, berbicara tentang coding. Kalau misalnya salah, Udah salah. iya benar. Jadi susah banget untuk ketemu dosen dan itu makin membuat telat gitu. Tapi aku ambil sisi positifnya aja lah. Mungkin dari sini aku bisa semakin perbaiki, jadi semakin bagus ininya. Walaupun jadi hampir semuanya telat, bahkan temen aku ada yang jadi percobaan kemarin beberapa minggu lalu buat sidang dari online. Tapi itu nggak ini banget, nggak seru banget, nggak ini banget, nggak bagus sih menurut aku, nggak berkesan. Iya nggak berkesan. Lagi kuliah 4 tahun kan, bayar mahal. Cuma dibilang ya kamu lulus dari komputer, mendingan nonton YouTube. Itu aja sih. Jadi ya udahlah, mas pakai masa online sekarang untuk perbaiki, jadi nanti pas udah di lama mungkin bisa langsung cus terbang ke Bekasi. terbang ke Bekasi kan terbang. Iya, cus ke kampus. Ngurus surat juga di Depok ya, nggak bisa. Nasib masalahnya. Mantap sekali. Oke, tadi kita
kita udah berbicara gimana cara kita mengandalkan diri. Intinya berarti kita harus berpikiran positif, Iya. harus mengandalkan Tuhan, harus belajar percaya, jangan takut karena Tuhan nggak bisa hidup kita itu penuh dengan ketakutan. Tapi untuk pikiran kita udah mulai takut dan lain-lain, kita harus berpikir bahwa Tuhan itu yang memelihara kehidupan kita. Jadi apa yang perlu kita takutin? Karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Nah, berbicara soal masih ada waktunya soalnya. Saya pakai timer, Pak. Mantap sekali. Oke, nah berbicara soal mengandalkan Tuhan. Kata-kata ini sederhana, sering banget diomongin kalau lagi karsel, ibadah. Kadang kita belajar, kita gampang nih ngomong, itu andalin Tuhan dong, harus gini-gini dong. Kan nyatanya nggak semudah itu. Apalagi yang kalau di depan mata kita itu buruk ya. Manusia itu kan yang sering banget manusia itu kalau misalkan yang dilihat oleh mata itu yang akhirnya masuk dalam pikiran kita dan terekam dalam pikiran kita, dan secara nggak sadar itu tuh akhirnya terbuild dalam diri kita dan reaksi kita juga kayak gitu ke orang lain gitu kan, kepada dunia ini. Jadi kadang mengandalkan Tuhan itu sebenarnya sederhana tapi mudah-mudah sulit mudah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari Ko Jimmy lagi deh, Ko Jimmy. Coba ya, sebutin satu dengan menurut Ko Jimmy aja deh, kira-kira dengan kata-kata yang sederhana. Menurut Ko Jimmy itu mengandalkan Tuhan itu seperti apa sih? Oke, mengandalkan Tuhan itu adalah berarti berpikir hal-hal yang positif dan bersyukur untuk kehidupan diri kita sendiri. Kenapa aku berbicara tentang berpikir positif? Tadi yang Yohana bilang kan manusia lebih seneng tuh melihat yang salah gitu. Kenapa kan banyak banget orang yang suka ngegosip. Yes. Giliran orang salah sedikit diomongin dan langsung lupakan setiap kebenaran-kebenarannya. Oleh karena itu kita harus men-set atau mendefinisikan pikiran kita untuk berbuat memandang segala sesuatu dengan positif. Iya. Seperti itu. Udah ya, tadi Oh, udah kayak gitu ya. iya. Ya udah deh. Oke, itu dari Ko Jimmy, dari mengandalkan. Dari Ko Santo, apa itu mengandalkan Ko Santo? Definisikan sesederhana mungkin yang kira-kira tuh itu udah remeh kata-kata mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ayo. Tanya soal lagi. Ya apa mengandalkan Tuhan itu berarti ya kita harus percaya itu sama kuasa Tuhan. Kayak tadi Ko Jimmy bilang semua berawal dari pikiran kan. Kalau pikiran kita positif ya pasti kita reaksi kita juga positif gitu, apa yang kita lakukan juga positif. Jadi kalau buat dimulai dari itu semua ya kita harus percaya itu sama kuasa Tuhan, sama Tuhan. Oke. Lagi kecil ya kira-kira. Berarti mengandalkan Tuhan itu bukan cuma kata-kata kita, tapi sikap kita, perbuatan kita, perasaan kita, termasuk pikiran kita itu harus sejalan sama Tuhan. Berarti dengan kata lain kita menyelaraskan ya keinginan kita, kehendak kita semuanya itu dengan Tuhan gitu. Nah, kadang juga nih ya, kalau misalkan kita lagi di rumah, ini kita sudah berbicara soal hal lain ya. Ini lebih kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau kita lagi di rumah nih, hal-hal produktif apa sih yang bisa kita lakuin gitu? Nah, kalau kalian maksudnya sharing aja. Kalau misalkan di rumah, kalau aku ya contoh ya, kalau aku di rumah itu sekarang kuliah, aku lagi ujian. Terus aku punya aku masak. Oh ya teman-teman, aku sekalian promosi ya, kalau kalian mau beli makanan coba cek di Instagramnya Mori Beki. Ada di bawahnya. Ada ya. Nah itu kalau aku hal-hal produktif yang baik yang akhirnya bisa membuat kita diri kita jadi apa ya, jadi berkat. Terus habis itu kita juga bisa belajar hal yang baru, belajar bisnis, mengembangkan talenta kita gitu. Kalau Cik Christine ngapain di rumah hal-hal yang produktif gitu? Sama yang malah aku di rumah kuliah jadi skripsi jadi tugas ya data nggak kali terus apa ya yang hal baru yang aku pelajari Ya hal baru apa nih yang dipelajari Iya, lah namanya sama yang tadi Yohana bilang masak ya, aku juga belajar masak. Oh. Aku tuh justru karena banyak
waktu kosong gitu ya, banyak jeda-jeda waktu kosong, kita bisa mungkin dari dulu kita nggak pernah masak, yang aku juga pernah masak gitu. jarang banget gitu. Terus aku bisa kayak bikin kue atau apa, hal-hal yang simpel aja gitu. Karena apa ya, usia kita tuh emang udah nggak bisa harus pikiran baru gitu ya. Aku masih 20 bawah kayak mereka. Iya. Tapi benar. Iya. Berapa sih? Supaya jangan gitu Iya. ya. Iya. Dua nih. Dua-dua. Dua-dua teman-teman. Mungkin ada yang lebih tua dari aku di luar sana. Jadi ya aku belajar masak sih kayak gitu. Terus lebih bisa memanage waktu dengan baik. Oke, kalau dari Cikri itu tadi masak, kita mau kasih sesuatu yang positif. Kalau dari Kosanto, nggak mungkin masak doang, nggak mungkin masak doang, nggak mungkin lompat jauh. Di rumah ya. Iya, iyalah masa di rumah orang. Ya yang pertama sih beberes. Oh, ini benar kan? Kita harus cross check apa. Ini benar. Oke. Ya beberes lah, bantuin mama di rumah, terus pesan-pesan ini ATK yang disuruh itu kalau ada pesanan Sebagai orang tua. terus lebih ke ini sih belajar skill komunikasi lewat YouTube gitu, lewat skill ini. Belajar itu sih. Berarti belajar untuk improve sesuatu nih yang kurang, misalnya kayak kita kurang dalam berkomunikasi, kita belajar. Kan kita tuh sekarang channel YouTube atau kita belajar dari orang lain, pokoknya dari sesuatu yang bagus lah ya, bisa mengimprove diri kita. Kalau kita kurang bahasa Inggris, dari bahasa ini kita belajar. Kita mau misalkan kita mau ambil S4 S2-nya ke Jepang, belajar bahasa Jepang gitu kan. Jadi jangan cuma drakor terus ya. Jangan cuma yang Korea terus, tapi belajar sesuatu yang positif gitu ya, improve skills kita. Benar banget. Kalau Kak Jimmy, Positif lah ya. iya Padahal tuh jawabannya udah bagus loh. Saya sih sama sih. ya, Jimmy udah bisa masak ya. Contoh. Jadi Jimmy kayak buat game. gue belum tahu segitu ya, wah hebat sekali ya. Jadi sama sih, lebih ke explore di internet gitu kan banyak tuh hal-hal yang bagus dan benar banget tuh anak tahu ya, emang lagi sedikit-sedikit improve bahasa Inggris gitu. Jadi sengaja nonton gak pakai subtitle, lagu banget ya. Tapi itu benar dilatih dan sekarang lumayan. Jadi kalau dulu nih dengar orang ngomong bahasa Inggris kayak ngomong apa sih lo ya. Kalau sekarang udah lumayan ngerti walaupun nggak keseluruhan. Itu bagus loh teman-teman. Betul. Jadi improve skills dalam kehidupan kita ya. Apapun yang kita merasa kurang, it's okay kalau kita improve. 3 bulan itu waktu yang cukup lama loh. Kita bisa belajar hal yang baik gitu, hal yang baru, improve skills kita kayak tadi, skills bahasa Inggris, satu skills komunikasi, belajar masak, dan banyak belajar hal lainnya lagi. Gitu. Jadi di rumah kita harus tetap produktif, tapi kalau ada masanya kita harus rest ya, why not juga gitu. Tapi jangan rest terus ya. Kamu rebahan. Iya, jangan menjadi kaum rebahan. Demi Tapi kemajuan Indonesia. ya, oke, itu aja kayaknya yang kita hari ini mau. Mau ditanya ya? Oh enggak. Oke, itu aja teman-teman yang mau kita saksiin hari ini. Kita mau sama-sama belajar. Intinya di masa-masa krisis ini kita harus tetap berpikiran positif, harus belajar tetap mengandalkan Tuhan dengan definisi yang sesungguh-sungguhnya, bukan cuma dari perkataan kita, tapi sikap kita, perasaan kita, perbuatan ataupun pikiran kita. Belajar sesuatu yang baru, skills-skills yang baru. Coba cek dalam diri kita kira-kira apa yang perlu aku improve dan belajar dari banyak orang. Gitu ya, dan tetap di rumah aja, ikutin peraturan pemerintah yang ada. Dan kita sebenarnya nggak sabar banget nggak sih mau ibadah? Wah iya dong. Langsung di gereja gitu ya. Nanti kita bakal foto-foto lagi, video-video lagi setelah ada ibadah yud nanti langsung di gereja. Pokoknya tungguin aja lewat ketua cancel masing-masing, grup cancel masing-masing nanti akan diumumkan. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti talk show kita dan ibadah kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.